Ya, meski aparat masih menyelidiki penyebab amblesnya Jalan Gubeng, diduga terkait dengan konstruksi dari proyek pembangunan di sekitar kawasan Jalan Gubeng. Betul Begitu ya. sekali, dan informasi selengkapnya kita akan melihat langsung bersama dengan rekan Prihadi Adi yang saat ini sudah berada di lokasi bersama dengan narasumber di sana. Adi, selamat siang. Anda bisa jelaskan kepada kami dan pemirsa Newsline bagaimana perkembangan penyelidikan hingga siang hari ini? Apakah sudah ada titik terang? Apa penyebab dari amblesnya jalan yang sepanjang 50 meter dan sedalam 15 meter ini? Penyebab dari amblesnya Jalan Raya Gubeng ini yang terjadi pada Selasa malam memang sejak kemarin upaya pengumpulan data telah dilakukan baik dari pihak kepolisian maupun juga dari Pemprov. Sejak pagi tadi ada tim dari Lapor Polda Jawa Timur datang ke lokasi, kemudian tidak berapa lama kemudian Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Irjen Pol Luki Hermawan, Kapolda Jawa Timur dan juga Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Arif Rahman dan juga Kapolrestabes Surabaya Rudi Setiawan juga sempat meninjau lokasi ini, dan sebelum mereka meninjau lokasi ini mereka melakukan pertemuan di Polwiltabes Surabaya untuk mendapatkan data-data awal. Memang meskipun data-data awal telah diperoleh dari sejumlah saksi dan juga tim ahli, namun belum mengerucut sebab penyebab dari ambrolnya atau amblesnya Jalan Raya Gubeng ini. Dan untuk mengetahui sebenarnya apakah ada kesalahan konstruksi ataukah ini ada faktor-faktor lain, karena memang sejauh ini masalah teknik adalah masalah yang bisa disimpulkan sejak awal, meskipun kita masih menunggu hasil akhir dari rekomendasi para ahli apakah sebenarnya penyebab dari ambrolnya atau amblesnya Jalan Raya Gubeng ini. Dan kami saat ini telah bersama dengan Pak Wahyu, seorang ahli geoteknik. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang. Anda bisa menjelaskan bagaimana bisa ini terjadi Pak Wahyu di kota Surabaya? Ya, ini adalah contoh kasus terjadinya kegagalan metode pelaksanaan untuk pekerjaan galian tanah untuk basement. Jadi ini kejadiannya kan salah satu sisi dari galian itu longsor yang mengakibatkan Jalan Raya Gubeng dan sedikit halaman gedung BNI ikut bergerak longsor ke arah galian. Atas dasar apa Anda bisa menyimpulkan hal ini? Dari foto-foto yang terjadi ya, dan kita juga tahu bahwa dinding galian itu yang longsor hanya di satu sisi, dan di belakangnya itu diikuti dengan Jalan Raya Gubeng yang ambles dan sebagian halaman BNI. Jadi hanya di satu sisi dari 4 sisi galian yang ada. Apakah penyebabnya itu juga kemudian ada faktor alamnya sendiri, maksudnya pergerakan tanah dan kondisi perubahan tanah sejak awal dibangun sampai dengan saat ini? Ya, bahwa perubahan tanah itu pasti terjadi. Sebelum dan sesudah hujan saja tanah bisa berubah. Namun semuanya itu mestinya sudah diantisipasi ketika membuat metode pelaksanaan galian dalam ini. Kita mesti memasang instrumen-instrumen geoteknik sebagai early warning system. Sehingga kalau ada kejenuhannya naik, ada pergerakan lateral dari dinding, itu kita bisa ketahui sejak awal mungkin. Oke, sejauh ini mungkin kita lebih mengenal early warning system itu pada bencana. Tapi Anda baru menyebutkan bahwa ini juga ada pada konstruksi bangunan, seperti itu? Oh iya, jadi lereng timbunan tanah, galian tanah, itu yang paling kritis adalah di dinding atau di lerengnya itu. Itu kita bisa pantau, bisa kita monitor pergerakan horizontalnya dengan salah satunya adalah inclinometer. Alat ini yang biasa dipasang di dam bendungan, jadi kalau bendungan itu geser sedikit sudah ketahuan. Ini juga yang sudah mulai dipasang di timbunan-timbunan tinggi, jalan rel kereta api dan lain-lain, sehingga kalau timbunan jalan rel itu geser sebelum longsor sudah ketahuan lebih dahulu. Oke, jika pada awal dibuatlah atau dilakukan sebuah riset atau studi untuk membangun dan bagaimana sifat tanah, kemudian kontur tanah segala macam, apakah kemudian juga perlu dilakukan assessment bagi para kontraktor perubahan-perubahan itu, dan yang pasti akan berimbas pada perubahan dari kebutuhan instrumen dari pembangunan ini sendiri? Ya, pasti ya. Jadi sekali lagi, pekerjaan galian dalam itu merupakan pekerjaan yang mestinya dipersiapkan secara ketat metode pelaksanaannya,
disertai dengan pengawasan dan disertai dengan instrumen-instrumen untuk early warning system itu. Ada nggak sih perbandingan jarak aman atau kondisi aman antara pembangunan ruang dalam itu sendiri dengan yang melihat dengan sekelilingnya? Pada umumnya yang aman adalah pada radius lebih dari 2 kali kedalamannya. Jadi kalau kita punya galian misalnya 20 meter, radius aman itu adalah di luar 40 meter. Tetapi itu kan tidak mungkin disterilkan karena ini sudah ada pemukiman, sudah ada jalan, ada aktivitas dan lain-lain. Nah, satu-satunya adalah yaitu kita masang instrumen geoteknik untuk memantau berbagai perubahan kondisi tanah yang akan bisa menyebabkan kegagalan. Oke. Kalau kita membangun di sebuah kota yang mungkin lahannya sempit, apakah ada instrumen-instrumen lain yang mungkin bisa lebih menjamin keutuhan dari pembangunan itu sendiri? Biasanya untuk mengetahui adanya pergerakan dinding galian, kita pasang inclinometer. Ya, inclinometer. Biasanya untuk mengetahui turun naiknya muka air tanah di luar galian, kita pakai observation well. Kemudian untuk mengetahui kekuatan tanahnya, perubahan tekanan air porinya, itu kita biasanya memasang pisometer. Begitu banyak instrumen yang mesti harus diperhatikan dalam membuat sebuah bangunan dan konstruksi yang jelas. Itu semua sebenarnya lebih untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan dan keberlangsungan sebuah bangunan itu sendiri. Pak Wahyu, terima kasih atas waktunya kepada kami, Metro TV. Dan demikian Marvin yang bisa kami sampaikan sejauh ini terkait dengan dampak dari amblesnya Jalan Raya Gubeng terkait dengan konstruksi bangunan yang bisa dikondisikan bahwa ada kesalahan atau mungkin ada perubahan yang memang masih harus disesuaikan atas kebutuhan dari pembangunan itu sendiri yang menyebabkan amblesnya Jalan Raya Gubeng. Kembali ke Jakarta, Marvin. Baik, Priyadi Adi, terima kasih untuk laporan dan juga analisa Anda langsung dari Jalan Raya Gubeng, Surabaya, Jawa Timur.